Kemarin kan tuntutan mahasiswa UGM itu tentang masalah nonton dokumenter Pesta Babi, ya kan? Terus ditanya, udah nonton dokumenter Pesta Babi belum? Gitu kan? Iya kan? Mas Dar, punten, kalian. Ini kan POV ya? Saya pengen tahu Mas Dar nyikapinnya gimana? Tidak baik-baik saja. Di saat dunia sedang sibuk membicarakan krisis iklim, di Pulau Papua justru sedang terjadi proyek pembukaan hutan paling ekstrim di dunia. Atas nama proyek strategis nasional untuk pangan dan energi, pemerintah membabat 2,5 juta hektar hutan adat. Nah, pas banget nih sekarang. Bagaimana menurut Pak Wamen? Kita ngomong dari sisi pertanian dulu ya. Orang bertani itu butuh 3. Kita butuh benih, pupuk, sama air. Pupuk bisa kita ciptakan, terus benih tuh bisa kita tangkap. Yang tidak bisa kita ciptakan itu namanya air. Kenapa misalnya bangun cetak sawahnya tuh yang disebutkan di Merauke ya? Karena di situ tuh adalah lahan rawa, kaya air. Ya. Ini kan ada semacam kontradiksi pemahaman orang. Seolah-olah kan datang hutan gede, pohon besar, kemudian main tebang di atas gunung, kemudian yang bikin banjir dan seterusnya. Siapa mau nanam padi di atas gunung? Nggak ada. Nah, jadi gini, saya mau katakan begini, cetak sawah itu yang dicetak tanah siapa? Tanah seseorang. Kemudian setelah dicetak punya siapa? Punya dia. Jadi ini sebetulnya ya program bantuan pemerintah gitu, kalau yang cetak sawah program pemerintah yang dari APBN. Nah, sebetulnya tuh kita ini kan gini Bang, kalau ini pada masa pribadi, kita ini tidak mungkin membiarkan saudara-saudara kita di Papua itu kita biarkan terus-menerus berburu dan meramu. Jahat Bang kalau kita mau begitu Bang. Di saat orang menikmati kesejahteraan, ya harus kita kasih kesejahteraan. Dan kenapa harus padi? Kenapa kan mereka makan sagu? Di Kementerian Pertanian, kami juga kalau mereka menanam sagu, kita kasih sagu. Itu tidak akan menjadi masalah kalau orang-orangnya setuju. Kalau di dalam film Pesta Babi itu, segelintir orang itu menyuarakan ketidaksetujuannya mereka. Paham ya? Ya. Nah, bagaimana caranya dari pemerintah sendiri untuk bisa mengklarifikasi apa yang menjadi pembahasan di dalam film Pesta Babi itu ketika ada orang-orang adat yang merasa bahwa tanah mereka dirampas. Nah, ini bagaimana caranya? Solusinya apa? Di Papua ini kan banyak klan gitu ya. Ya, itu ya. Nah, mayoritasnya mau. Makanya ada Mama Sintala, siapa itu? Oh, jadi klaimnya adalah mayoritas mau. Ada beberapa pihak tidak mau, tapi yang mayoritas. yang dieksploitasi secara visualnya adalah yang tidak mau. Kan tidak diwawancarai yang mau Bang gitu. Kan itu kan artinya itu kan yang tidak berimbang menurut kami ya, itu kan di situ. Cuma ya sekali lagi saya selalu melihat dari sisi positif. Udahlah, ya memang oke kalau ada Pesta Babi sudah. Kalau begitu kita memang harus perbaiki lagi kalau ada yang nggak setuju kenapa nggak setuju seterusnya. Which is oke. Yang kami sesalkan adalah bagaimana ketidaksetujuan itu kemudian, ini sekali lagi pendapat saya ya, itu kemudian dieksploitasi sedemikian rupa. Kemudian seolah-olah seluruh Papua nggak setuju, kan salah. Kalau sekarang bagaimana kita membuktikannya? Berarti kita harus pergi ke sana dong. Ya yuk, kalau memang perlu kita buktikan, ayo kita pergi ke sana. Berani nggak Mas Dan menerima challenge dari saya untuk mengajak teman-teman konten kreator, influencer yang menurut saya punya peran aktif di sosial media yang kontra. Artinya mereka yang merasa bahwa Pesta Babi ini adalah suatu yang general terjadi di Papua terhadap masyarakat adat yang dikriminalisasi kalau bahasanya begitu. Untuk Mas Dan buka peluang buat mereka, ayo kita berangkat sama-sama. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Masalah. Nah ini Mas Dan udah ngomong nih. Iya. Siap. Coba kalau kayak begini.